Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu, dimanapun berada, bertemu lagi di podcast Bawaslu Kabupaten 50 Kota, Opsi, Obrolan Pemilu dan Demokrasi. Bersama saya, Unang Nancy. Sahabat Bawaslu, bahwa salah satu program dari Bawaslu adalah Saka Adiasta Pemilu sebagai pengawasan partisipatif. Saka Adiasta Pemilu ini merupakan program antara Bawaslu yang bersinergi dengan kuartir cabang Gerakan Pramuka yang ada di daerah masing-masing. Kali ini di Opsi kita akan membahas bagaimana Saka Adiasta Pemilu itu sendiri di Kabupaten 50 Kota. Telah hadir bersama kita Ketua Kuartir Cabang 07 Gerakan Pramuka Kabupaten 50 Kota, Kakak Zulhikmi, Datuk Rajo Suaro SPD MPD. Selamat datang Kak. Selamat juga. Sehat pada hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasanya lancar Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang sudah Alhamdulillah. Sebelum kita memulai podcast kita pada hari ini Kak, kami mengucapkan dulu selamat terpilihnya Kakak sebagai Ketua Kuarcap 07 Gerakan Pramuka Kabupaten 50 Kota periode 2026 sampai 2031. Ya. Terima kasih. Kita sama-sama mengetahui nih, beberapa bulan kemarin Kakak telah melantik Saka Adiasta Pemilu. Ya. Nah, itu kan merupakan kolaborasi antara Bawaslu dengan Gerakan Pramuka di 50 Kota. Ya. Nah, bagaimana menurut pandangan Kakak kolaborasi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolaborasi yang telah kita bentuk, yang telah kita bangun antara Kuartir Cabang Gerakan Pramuka 50 Kota dengan Bawaslu. Ya. Stressingnya nanti itu kita akan membina peserta didik kita, kaum muda kita di jajaran Gerakan Pramuka dalam bentuk kegiatan kesakaan. Ini sebetulnya bagi Gerakan Pramuka ini peluang besar untuk membina, mendidik dan mengembangkan potensi adik-adik kita yang sangat variatif. Berterima kasih tentunya kepada Bawaslu yang telah memberikan peluang kepada Gerakan Pramuka untuk berpartisipasi tentunya dalam aktivitas-aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang menjadi ranah dan tanggung jawabnya Bawaslu di 50 Kota. Di 50 Kota. Nah, kegiatan seperti apa nantinya menurut pandangan Kakak yang akan kita lakukan bersama Pramuka dan Saka Adiasta itu sendiri? Kegiatan yang bisa kita lakukan nanti tentu dalam konteks tugas kesakaan melalui Gerakan Pramuka banyak sebetulnya. Salah satunya, contohnya? Ya, kita bisa melakukan pembinaan melalui kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di alam terbuka, di samping kegiatan-kegiatan yang bisa di ruangan atau di klasikal. Nah, bisa kita lakukan nanti di alam terbuka. Nah, misalnya melalui bakti sosial, bakti masyarakat. Nah, dan itu bisa kita kemas dalam bentuk perkemahan. Bisa perkemahan sehari, bisa perkemahan Sabtu Minggu misalnya. Tapi kegiatannya kita rancang sedemikian rupa sehingga nuansa kegiatan kita itu tetap dibumbui dengan kegiatan-kegiatan kepramukaan dan kesakaan. Kesakaan itu, ya. Berarti nanti ada kegiatan persami, ya, bisa. Kemahan Sabtu Minggu yang Sabtu nantinya Minggu. Saka akan memberikan edukasi terkait dengan pengawasan partisipatif. Ya, nah, betul. Apakah kegiatan yang akan kita laksanakan nantinya di dalam Saka ini telah sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki oleh Gerakan Pramuka di 50 Kota ini, Kak? Kalau kegiatan-kegiatan kepramukaan melalui saka-saka ataupun di gugus depan khusus
itu sebetulnya sangat sesuai dan relevansi sekali dengan visi dan misi Gerakan Pramuka. Nah, sesuai sekali. Sesuai sekali Iya. dengan visi dan misinya. Nah, salah satu visi dan misinya Pramuka yang sesuai sekali dengan Saka Adiasta Pemilu ini, Kak. Ya. Memberikan kita di Gerakan Pramuka, visi kita itu sebetulnya membentuk kaum muda yang tergolong kepada anggota Pramuka itu siaga penggalang penegak pendeka itu. Terkhusus kalau berbicara kita masalah satuan karya, itu adalah adik-adik kita yang berusia 16 sampai 26 tahun. Artinya golongan penegak dan pendega. Nah, jadi kalau di Saka Adiasta Pemilu ini itu mungkin nanti pembinaan karakter adik-adik itu, pengembangan dan pemberdayaannya menyangkut dengan materi-materi kesakaan. Bisa nanti kita konekkan dengan materi-materi kesakaan. Tapi yang penting di Gerakan Pramuka, apapun bentuk Saka, kegiatan-kegiatan sesuai dengan spesifik pembinaan di satuan karya tersebut, itu bisa kita sesuaikan. Bisa kita sesuaikan di lapangan. Tidak ada permasalahan. Berarti kebetulan usia yang menjadi anggota Pramuka ini adalah usia pemilih. Usia pemilih, ya. Usia pemilih 17. dan itu 17. Ya. Dan selanjutnya Dan itu selanjutnya. Menjadi usia pemilih bagi pemilu besok ini. Ya. Nah, salah satu karakter dalam Pramuka ini kan menciptakan nilai moral, kemudian keterampilan bertahan hidup di dalam setiap anggota Pramuka itu kan, Kak. Nah, kalau kita kaitkan jiwa kepramukaan ini dengan demokrasi yang akan kita hadapi bersama, ini bagaimana menurut pandangan Kakak? Jiwa kepramukaan dengan Demokrasi. demokrasi. Kita membina pramuka ini itu ada salah satu karakter peserta didik kita. Sesudah itu juga membina kepemimpinan dan membina cinta tanah air. Itu bela negara dan bela bangsa. Nah, di situ salah satu kaitannya, pointernya adalah berdemokrasi. Nah, jadi berdemokrasi, dan itu memang sesuai dengan nilai-nilai Satya dan Dharma Pramuka. Ya, bisa kita kaitkan, tidak ada masalah. Berarti ada sinergi dan kolaborasi, kemudian keterkaitan antara Saka Adiasta Pemilu ini dengan Satya Dharma Pramuka. Satya dan Dharma Pramuka, betul. Terutama mencintai tanah air melalui demokrasi. Melalui demokrasi. Nah, pemilu, kita akan menghadapi pemilu tahun 2029. Ya. Nah, bagaimana Kakak melihat kesiapan dan keterlibatan Saka Adiasta Pemilu dan serta Gerakan Pramuka pada 50 kota ini? Dengan telah adanya semacam kesepakatan, kerjasama, kolaborasi antara Koordinator Cabang Gerakan Pramuka 50 Kota dengan Bawaslu melalui Satuan Karya Adiasta Pemilu. Nah, kan itu. Nah, ini nanti kita baru kan sudah kita kukuhkan, sudah kita lantik ke pengurusan Sakanya. Dan kita juga sudah berikan semacam orientasi kepermukaan kepada pengurus pincap Saka kita, kan itu. Nah, tentu ke depan kita harus menyesuaikan program Gerakan Pramuka itu dengan program ataupun kegiatan kesakaan. Jadi bagaimana nanti pincap Saka
Adiasta Pemilu ini konsen untuk memberikan materi-materi yang berkaitan dengan pemilu, dengan demokrasi. Tentu di bidang-bidangnya nanti di Saka itu kan ada bidang-bidang khusus nanti di Saka itu. Jadi bagaimana nanti Pincap Saka memberikan pembinaan teknis sehingga adik-adik kita anggota Saka itu memahami betul masalah peran fungsi mereka di dalam tugas-tugas kepemiluan, tentu masalah kepengawasan ini. Ini tentu kita harapkan nanti peran strategis dari Pincap Saka. Ya, kita dari kuartir cabang nanti tentu mendorong, memotivasi adik-adik kita yang termasuk kepada anggota kesakaan itu. Ini berarti nantinya setiap anggota akan terlibat di dalam kegiatan Saka Adiasta Pemilu. Sampai dengan saat ini kira-kira berapa orang anggota pramuka yang ada yang ikut aktif di dalam gerakan pramuka di 50 kota? Selama ini kita belum mewajibkan seluruh peserta didik yang di sekolah formal itu untuk masuk pramuka. Pramuka itu prinsipnya kan sukarela. Iya, ketertarikan. Prinsipnya sukarela, ketertarikan. Walaupun demikian, kita memang sangat berharap seluruh siswa itu, peserta didik itu masuk ke pramuka. Kenapa? Karena antara gerakan pramuka dengan pendidikan tujuannya itu memang beda-beda tipis. Cuma sesuai stressingnya ini melalui gerakan pramuka dan ini yang pendidikan tentu melalui jalur pendidikan formalnya. Jadi kita berharap itu. Sehingga anggota gerakan pramuka aktif itu memang tidak semua. Tapi memang tidak berbanding imbang dengan jumlah siswa. Tapi untuk siaga yang golongan usia 7 sampai 10 tahun itu boleh dikatakan sangat kurang. Sangat kurang. Kenapa demikian? Kita pembina gugus depan kita, pembina pramuka kita itu ini sedikit sekali yang mahirnya siaga. Kurang sekali. Sehingga dalam membina pramuka siaga di gugus depan itu memang sangat minim. Sehingga jumlah peserta aktifnya memang juga kurang. Jadi di data kita, karena data di kuartir gugus depan itu juga tidak sempurna masuknya, itu memang di bawah dari 1.000 orang. Memang kegiatannya gugus depan itu minim sekali. Kalau penggalang, itu lebih itu dari 6.000-an. Yang aktif, yang aktif baik itu di gugus depan ataupun di kuartir cabang. Kalau penegak, itu ya sekitar 2.500. Itu yang aktif. Nanti bagi kita di Satuan Karya ini tentu adik-adik kita yang aktif di penegak dan pendegak. Golongan itu yang akan kita himpun, yang akan kita rangkul, yang akan kita tarik untuk berkiprah di Saka Adiasta Pemilu. Baik Kak, Saka Adiasta Pemilu ini kan suatu hal yang baru, terutama di 50 kota. Nah, apa harapan Kakak ke depannya terhadap Saka Adiasta Pemilu ini? Kita sebetulnya kalau soal harapan, kita sangat berharap stressing kita ke Satuan Karya Adiasta Pemilu. Selama ini masyarakat menyangkut dengan pemilihan umum, ya pemilu apapun pemilu, konotasi orang itu kan
menyangkut dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan materi. Nah, ini ini perlu kita gambar itu. Peran kita nanti wajib pilih atau pemilih ini dalam rangka menentukan pilihannya itu betul-betul menjatuhkan pilihannya itu terhadap kualitas orang, terhadap kompetensi orang. Calon, baik itu calon wali negari, calon tokoh-tokoh yang harus dipilih oleh masyarakat, mungkin legislatif, mungkin kepala daerah. Nah, ini memang kita berharap semua pemilih, bukan hanya pramuka, itu memang berdasarkan kualitas, berdasarkan kompetensi, kemampuan yang akan kita berikan amanah orang yang mungkin patut mengemban amanah. Artinya pramuka di situ mampu membantu Bawaslu, tentunya pramuka yang sudah kita bina melalui Saka kita, Adiasta. Mampu dia memberikan penjelasan kepada masyarakat bagaimana sesungguhnya peran fungsi pemilu terhadap pembangunan. Nah, tentu itu yang kita harapkan. Nah, jadi bukan hanya sekedar sudah di di pemilihan ditusuk sesudah itu selesai. Jangan seperti itu. Bagaimana pemilih ini nanti kita harapkan ikut bertanggung jawab penuh terhadap hasil pemilihan. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi harapan kita nanti ke Saka Adiasta Pemilu ini betul-betul mampu memberikan cara-cara, kiat-kiat bagaimana memotivasi masyarakat untuk memilih yang terbaik seperti itu. Tentu adik-adik kita ini yang kita libatkan ikut serta dia di dalam dalam itu. Berarti seperti memberikan edukasi politik, edukasi politik, edukasi kepemiluan, kemudian pengawasan, bagaimana cara mengawasi atau memberikan laporan dugaan pelanggaran, itu akan diberikan pada anggota-anggota Saka Adiasta Pemilu. Ke adik-adik kita itu diberikan itu secara utuh, dan itu tentu saya yakin itu dan percaya. Bukan hanya satu kali saja kita berikan, itu udah pas. Enggak. Tapi rutinitas ini. Makanya ini kita bentuk satuan karya. Artinya berkesinambungan. Berkelanjutan kita memberikan pembinaan terhadap adik-adik kita. Jadi bukan sosialisasi saja. Sosialisasi satu kali kita berikan, itu kita hilang. Itu kita beranggapan ini sudah sampai pesan kita. Tapi sebetulnya belum. Makanya Saka ini betul yang kita bentuk, kan itu. Jadi kolaborasi kita, kerjasama kita antara Gerakan Pramuka dengan Bawaslu, itu tujuannya supaya pendidikan pembinaan ini berkelanjutan. Tidak sekali selesai dah. Itu sebetulnya. Jadi harapan kita memang sangat besar. Di keterlibatan pramuka yang dibina melalui Saka Adiasta ini, ini sangat besar harapan kita. Berkontribusi terhadap hasil pemilu, bukan hanya pelaksanaan pemilu, hasil pemilu itu. Itu. Jadi betul-betul orang yang tepat, yang kita, yang masyarakat pilih nanti. Jadi kegiatan Saka ini merupakan suatu kegiatan yang terus-menerus dan berulang-ulang akan kita lakukan untuk memberikan edukasi politik kepada kaum muda, terutama anggota pramuka. Di satuan karya kita. Baik. Terima kasih Kak atas pencerahannya pada hari ini. Sebelum kita tutup, boleh closing statement dulu Kak? Berbicara masalah satuan karya kepramukaan. Saya mau agak detail sebetulnya, agak dalam, sehingga kita sama pemahaman kita. Jangan nanti pemahaman kita pramuka itu hanya sekedar berseragam pramuka. Ada baju coklat, sudah ada kegiatan pramuka perkemahan,
lagu-lagu, tepuk-tepuk, jangan hanya sekitar itu. Tapi sebetulnya lebih dalam dan lebih teknis kegiatan-kegiatan pramuka ini sebetulnya bisa kita bentuk dan kita bina, kita lakukan itu. Jadi menyangkut dengan semacam closing kita kan sudah kita lantik kepengurusan. Kita sangat berharap bukan hanya sekedar formalitas pembentukan pelantikan kepengurusan, tetapi perlu kita iringi dengan menyusun program-program yang mengacu kepada visi misi kita, tujuan sesungguhnya kita bentuk Satuan Karya ini dengan kegiatan-kegiatan. Bisa kegiatan-kegiatan edukasi tadi menyangkut dengan kepemiluan, menyangkut dengan demokrasi, menyangkut dengan bagaimana kita melakukan pengawasan. Ini perlu kita dalami dan kita laksanakan. Dan kolaborasi ini antara Gerakan Pramuka Koordinator Cabang 50 Kota dengan Bawaslu, kami menganggap ini kolaborasi yang mantap. Jadi kami juga melihat semangat dan kepedulian dari pengurus pimpinan Saka ini sangat antusias. Tentu tidak terkecuali juga Mabia, Majelis Pembimbing Saka kita ini. Kalau pembimbing Saka, Mabi Saka ini tidak peduli, pincap Sakanya sangat antusias, ini juga tidak akan terlaksana apa yang kita inginkan. Tapi semua kita ini harus bekerja sama secara maksimal, dan termasuk juga Mabigus. Kita kan rekrut nanti adik-adik kita kan yang di gugus depan. Kita tidak punya adik-adik yang bina langsung. Saka ini hanya membina khusus adik-adik kita yang di Saka. Tapi inputnya tentu dari gugus depan. Nah, itu yang perlu kita persamakan, kerjasama kita dengan orang tua juga, dengan Mabigus dan dengan pembina gugus depan. Nah, kalau itu sudah terjalin, saya yakin apa yang kita harapkan, baik yang diharapkan oleh Bawaslu melalui Sakanya, ataupun harapan dari Koordinator Cabang melalui Saka ini, itu yakin, saya yakin-yakinnya saya bisa mewujudkan generasi muda yang terpercaya sesuai dengan nilai-nilai Satya dan Dharma Pramuka itu sendiri. Itu kira-kira. Baik, berarti kita akan menunggu kegiatan Saka-Saka berikutnya, kegiatan Saka, terutama Saka Adiasta Pemilu ini. Semoga dalam waktu dekat kita akan bisa mengeksekusi kegiatan Saka Adiasta Pemilu bersama dengan Saka dan adik-adik dari anggota Pramuka di 50 Kota. Tapi ada tambahan. Beberapa Saka yang sudah kita bentuk, ada komitmen yang belum saya temukan. Komitmen itu setelah saya coba berdiskusi dengan pincap Saka, termasuk Mabi Sakanya, kita tidak tersedia anggaran yang cukup, sehingga kegiatan kita ya seperti itu. Nah, itu yang secara pribadi, saya itu sebetulnya tidak pas menerima. Pramuka ini orientasi kita bukan masalah pembiayaan. Nah, Koordinator 50 Kota akhir-akhir ini hanya dibantu oleh pemerintah daerah, itu
tidak memadai dari sisi nominal. Tapi Pramuka dengan prinsip kesukarelaannya mampu berbuat lebih daripada itu. Nah, di Saka ini nanti walaupun terbatas dari sisi anggaran, kegiatan kita bisa. Yang penting kita diskusikan. Nah, banyak jalan keluar yang bisa kita lakukan. Nah, jangan terhenti gara-gara dana kita terbatas, ini belum bisa. Kuarcap bukan terbatas, sangat-sangat minim, tapi kegiatan bisa kita laksanakan. Malah kita juga bisa menorehkan prestasi di panggung nasional. Nah, ini luar biasa. Ya, nah, jadi itu harapan kita ke Pincap nanti. Ya, jadi meskipun anggaran di luar anggaran ataupun tidak ada anggaran, kegiatan Saka ini harus tetap berjalan. Ya, harus kita komunikasikan. Baik Kak, terima kasih sekali telah meluangkan waktu di opsi obrolan pemilu dan demokrasi. Baik sahabat Bawaslu, sekian opsi pada hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe podcast Bawaslu 50 Kota Opsi. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.